Halo teman-teman. Kanada, yang beribu kota di Ottawa, adalah negara terbesar kedua di dunia berdasarkan luas wilayah, dengan 9.985.000 km persegi. Sebagian besar bagian utara negara ini, terpencil, tidak berpenghuni. Karena tertutup salju dan suhunya terlalu dingin. Populasi saat ini sekitar 37,8 juta, terkonsentrasi terutama di dekat perbatasan dengan Amerika Serikat, membentang 7.000 km dari pantai Atlantik ke Samudra Pasifik. Ini adalah perbatasan darat terpanjang di dunia. Dan jika Anda memasukkan daerah yang berbatasan dengan Alaska di Amerika Serikat, panjang totalnya adalah 8.890 km. Seperti Australia, Kanada pada awalnya merupakan tanah, tidak dikenal, di peta dunia, hanya dihuni oleh penduduk asli. Sekitar tahun 1000-an, sejumlah kecil Viking dari Islandia menetap di sini di Labrador dan Pulau Newfoundland. Selanjutnya, pada tahun 1497, John Cabot dari Italia Inggris menemukan Pulau Newfoundland atau Cape Breton. Dia melanjutkan untuk memetakan pantai timur Kanada, dan mengklaim telah menemukan tanah baru untuk Inggris. Pada tahun 1534, Jacques Cartier, penjelajah Prancis juga menginjakkan kaki di sini. Dan dia mengumumkan penemuan tanah baru kepada Raja Francis I dari Prancis. Dia adalah orang pertama yang menggunakan kata Kanada, yang sinonim dengan kata asli Kanata. Artinya desa atau pemukiman. Pada tahun 1550, nama Kanada mulai muncul di peta Eropa. Kemudian Inggris menguasai koloni itu, di sepanjang pantai Atlantik. Prancis menguasai wilayah Prancis baru, yang membentang dari Teluk Hudson hingga Teluk Meksiko. Pada 1700-an, Prancis dan Inggris berjuang untuk menguasai Amerika Utara. Dalam pertempuran 1759, Inggris mengalahkan Prancis, dalam pertempuran dataran Abraham, di kota Quebec. Ini menandai berakhirnya Kekaisaran Prancis di Amerika Utara. Berkat perdagangan dan ekstraksi sumber daya di Kanada, pemukim dari Inggris Raya, dan beberapa negara Eropa lainnya, dengan cepat menjadi kaya. Dan tentu saja, mereka mengklaim otonomi atas tanah yang mereka bangun. Pada tahun 1867, dengan persetujuan Inggris Raya, Federasi Kanada didirikan. Itu disebut Dominion of Canada, sebuah pemerintahan semi-independen. Artinya, ada sejumlah otonomi. Pada tahun 1931, melalui Westminster Act, Inggris memberikan kemerdekaan Kanada, dengan kekuasaan legislatif penuh. Tapi itu tidak boleh bertentangan dengan hukum Inggris. Sebaliknya, itu tetap menjadi negara yang bergantung, anggota Persemakmuran Inggris. Dipimpin oleh Raja Inggris Raya. Pada tahun 1982, Undang-Undang Kanada diberlakukan. Ini seperti deklarasi, mulai sekarang, Kanada tidak lagi bergantung pada Inggris. Mereka memiliki kemerdekaan, otonomi, dapat mengubah konstitusi sendiri, tanpa persetujuan Inggris. Baru saja, adalah ringkasan singkat tentang pembentukan bangsa Kanada. Sekarang, kita akan pergi untuk mencari tahu, kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki Ratu Inggris atas Kanada hari ini. Pertama, di atas kertas, berdasarkan ketentuan konstitusi Kanada, Ratu Inggris juga adalah Ratu Kanada, yang memiliki kekuasaan tertinggi. Ratu adalah kepala negara, kepala parlemen, dan memiliki kekuasaan eksekutif. Pada saat yang sama, Ratu adalah Panglima Angkatan Bersenjata Kanada. Namun, kami tekankan, itu di atas kertas. Faktanya, Ratu telah memberikan semua kekuatan kepada politisi Kanada untuk dipegang. Secara khusus, Perdana Menteri Kanada adalah kepala pemerintahan, penguasa paling kuat di negara ini. Peran Ratu hari ini hanya simbolis. Kunjungan terakhir Ratu ke Kanada adalah pada tahun 2010. Kegiatan utamanya meliputi, memotong pita, berjabat tangan dengan para pemimpin dan tersenyum pada fotografer. Saat ini, Kanada adalah negara yang terkenal di dunia, karena kekayaannya. Menurut Dana Moneter Internasional, pada 2019, produk domestik bruto negara itu, mencapai 1.731 miliar dolar, berada di peringkat 10 dunia. Jumlah yang sangat besar, dibandingkan dengan ukuran populasi 37,8 juta orang. Pendapatan rata-rata, sekitar 46.000 dolar. Salah satu keuntungan yang membantu Kanada menjadi kaya adalah sumber daya alamnya yang melimpah. Ini adalah negara dengan cadangan minyak terbesar ketiga di dunia, dengan sekitar 174 miliar barel. Selain itu, juga memiliki banyak kayu, batu mulia dan logam mulia. Dari 10 item ekspor utama pada 2019, ada 5 yang terkait dengan industri eksploitasi sumber daya, menyumbang 34,2% dari total omset ekspor. Secara khusus, bahan bakar mineral, termasuk minyak bumi, menyumbang 22% dari nilai ekspor. Batu mulia dan logam mulia menyumbang 4,8%. Plastik yang terbuat dari minyak mentah, batu bara, atau gas alam, mencapai 2,8%. Kayu menyumbang 2,6%. Biji logam menyumbang 2%.
Selain itu, industri manufaktur juga memainkan peran khusus dalam perekonomian Kanada, di mana kendaraan menyumbang 13,8% dari nilai ekspor. Mesin termasuk komputer, terhitung 7,8%. Mesin dan peralatan listrik menyumbang 3%. Pesawat dan pesawat ruang angkasa menyumbang 2,5% dan obat-obatan menyumbang 1,9%. Tidak hanya di atas negara-negara kaya, Kanada juga menempati peringkat yang sangat tinggi pada Indeks Pembangunan Manusia, dengan 0,922 poin. Yang tertinggi adalah Norwegia, dengan 0,954 poin. Indeks ini didasarkan pada 3 faktor: kualitas pendidikan, standar hidup masyarakat, dan harapan hidup. Terakhir, Kanada juga merupakan salah satu negara teraman. Ini juga memiliki tingkat kebebasan sipil yang tinggi, menjadikannya tempat yang sangat layak huni di bumi. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.